ciri-ciri rakyat ini keberadaannya tidak hanya sebagai kehidupan, tetapi juga sebagai adat istiadat dan budaya pada masa lampau. Oh, gitu. Selanjutnya itu ada ciri-ciri puisi rakyat. Yang pertama itu ada sastra lisan. Nah, puisi rakyat ini pada sastra lisan itu disebarluaskan dari mulut ke mulut dan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Yang kedua itu ada anonim. Nah, anonim ini pada umumnya puisi rakyat itu tidak diketahui siapa pengarangnya, jadi disembunyikan gitu. Betul. Yang terakhir itu terikat aturan. Puisi rakyat cenderung kaku karena terikat dengan aturan. Contohnya seperti jumlah suku kata pada setiap baris, jumlah baris pada setiap bait, jumlah bait pada sebuah puisi, dan rima yang dipakai di awal maupun di akhir baris-baris puisi. Jadi puisi ini tuh terikat dengan aturannya gitu. Seperti itu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama itu adalah pantun. Pantun, siapa yang tahu pantun? Apa? Yang banyak cakep-cakepnya. Betul, kayak kamu ya. Jadi pantun adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari budaya Melayu yang setiap baitnya itu terdiri dari 4 baris dan menerima AB-AB. Ciri-ciri pantun itu setiap baitnya terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, setiap baris pertama dan keduanya sebagai sambilan, sedangkan baris ketiga dan keempat sebagai isi, dan kelima akhir AB-AB. Baik anak-anak, di sini Ibu mau menjelaskan yang baris pertama dan kedua sebagai sambilan, sedangkan baris ketiga dan keempat itu sebagai isi. Jadi di sini contoh pantunnya itu burung pipit terbang ke awan. Cakep. Hingga sebentar di pohon jati. Cakep. Rajin belajar, jangan ditunda. Cakep. Agar sukses di kemudian hari. Nah, baris yang pertama ini burung pipit terbang ke awan, dan baris kedua yang hingga sebentar di pohon jati itu termasuk dalam sambilan, dan yang baris ketiga rajin belajar, jangan ditunda, dan baris keempat agar sukses di kemudian hari itu termasuk ke dalam isi. Seperti itu. Selanjutnya itu yang berrima akhir AB-AB. Seperti tadi yang Dimas tanyakan, berrima akhir AB-AB itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti pergi pagi memetik bunga, burung bernyanyi dengan merdu. Jadilah anak yang berguna agar disayang guru selalu. Jadi akhirannya tuh A. Akhiran yang pertama dan yang ketiga itu A, yang kedua dan yang keempat itu U. Seperti itu. Saling berpasangan. Betul nih Mas. Selanjutnya itu yang kedua ada gurindam. Gurindam adalah jenis puisi rakyat yang dibawa oleh orang-orang Hindu dari India, yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan rima akhir yang senada. Ciri-ciri gurindam itu setiap baitnya terdiri dari 2 baris, setiap barisnya terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Baris pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk yang memiliki hubungan syarat atau sebab akibat. Yang selanjutnya itu baris pertama berisi syarat, sedangkan baris kedua berisi jawaban, dan yang terakhir berupa nasihat, petunjuk, filosofi hidup maupun kata-kata mutiara dan berima akhir AA. Selanjutnya itu ada syair. Syair adalah jenis puisi rakyat yang berasal dari Persia, yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris sebagai isi. Nah, setiap baris ini syair akan berisi rangkaian kisah yang saling berkesinambungan. Ciri-ciri syair itu apa aja sih? Yang pertama, setiap baitnya terdiri dari 4 baris, setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Semua barisnya merupakan isi syair, berirama akhir A, dan menggunakan bahasa kiasan. Seperti itu. Yang terakhir itu ada mantra. Mantra adalah jenis puisi rakyat yang dianggap memiliki kekuatan magi atau goib. Nah, biasanya mantra ini berkaitan erat dengan kepercayaan, budaya maupun adat istiadat di suatu wilayah.
Ciri-ciri mantra itu apa aja sih? Yang pertama, merupakan rangkaian kata yang berirama, berbentuk satu bagian yang utuh sehingga tidak bisa dipahami dengan melalui satu bagian saja. Terus yang ketiga, mengandung rayuan dan perintah. Yang keempat, mementingkan keindahan permainan bunyi. Dan yang terakhir, berhubungan dengan kekuatan gaib yang ditunjukkan untuk hal tertentu. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian mencoba menulis puisi. Oke, Ibu bagiin ya kelas satu-satu. Boleh, Bu. Nanti kalian baca ya satu orang, kamu yang ketiga baca ya. Kamu baca puisi. Oke, Ibu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menulis puisi. 5 menit nggak ada tambahan, Bu. Ya udah 7 menit ya untuk menulis puisi ya. Oke, Bu. Keren banget gak ada pulpennya. Mas, kamu jangan ketawa ya. Maaf, saya bingung. Oke anak-anak, sudah selesai menulisnya Ibu. Coba Ibu minta Putih coba maju bacain puisi yang udah kamu tulis. Nawal, kertas kamu jatuh ya? Ya, maaf ya, Ibu. Tadi saya cari. Saya akan membacakan puisi karya saya. Judulnya Usai. Masanya sudah usai. Rambutnya yang panjang mulai tergerai. Dia menanti, menunggu lagi di sudut jalan ini. Dia menanti sambil berdiri di tepi jalan ini. Nyatanya yang dia tunggu tak pernah ada. Netranya yang mencari, raganya yang terus menanti. Kepastian tak kunjung sampai. Terima kasih. Nawal, kertas kamu jatuh lagi ya nak. Tolong dipegang di kiri. Gimana sih? Iya. Oke, baik anak-anak. Terima kasih untuk waktunya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat